Anjir, makanya jangan bercanda soal neraka itu teman-teman. Iya, kalau udah masuk beneran Anda pusing. Iya. Dan lu gua kalau lu nanti maju caleg di Bogor, gua 100% akan coblos lu. Karena lu udah pernah ke neraka. Jadi minimal lu udah tahu berdosa itu tidak baik kan. Tidak boleh berdosa itu. Jadi daripada mata lu dicolok lagi ya. Mending lu udah bener aja ya bekerja ya. Cak, lu kan tadi cerita sama gue lu 8 bersaudara, Cak. Berarti, Cak, lu anak pertama dari bokap sama nyokap asli ya? Iya. Yang pertama. Terus abis itu bokap nyokap Oki berarti ada berapa anak lagi? Nyokap Oki itu setelah gue ada 3 anak lagi. 3 anak? 2-nya dari Ayah Pasha, 1 lagi dari Papa Gunawan. Oke. Jadi gini, ini awalnya banget ya. 8 nih bro. 2009 divorce. Dari perceraian itu ada 3 anak. Ada gue, ada adik cewek 2. Udah. Akhirnya nyokap nikah lagi sama pemain timnas. Papa Gunawan dapat 1 cowok. Nah bokap nikah lagi sama Mami Adel, punya 4 anak. Jadi setahu gue kan kalau kandung itu dari bokap ya. Jadi bokap ada 7. Ya pasti ada 7 dari dua orang. Iya. Papa Gunawan ada 1. Pernah nanya nggak kenapa anak banyak banget sih? Pernah iseng nanya nggak? Nah ini mau jawaban aman apa tidak? Nggak, gini aja. Gini. Jawaban gak aman dulu. Nanti kalau nggak ternyata menurut gua sama editor gak aman, gua cut. Habis itu baru jawaban aman. Gak apa-apa, udah gak aman dulu aja. Oke. Ya enak lagi. Gacor, emang gacor sih kayaknya. Kayaknya aman-aman aja. Bokap lu gak tersinggung kan? Enggak. Nah udah aman berarti kalau gitu. Oh iya, berarti memang soalnya kan banyak orang tua yang nggak mau punya banyak anak ya. Maksudnya udah 2 cukup atau apa. Tapi ini 8 loh. Gue di era sekarang, maksudnya di zaman sekarang jarang banget udah lihat ada orang tua yang mau anaknya tuh lebih dari 2. 3 pun kayaknya udah beberapa orang aja gitu. Tapi ini 8 maksudnya wah oke juga ya. Karena memang udah main punya anak aja ya. Iya. Oke. Mungkin menganut ini kali. Aliran, banyak anak banyak rezeki. Iya, Gen Halilintar tuh. Iya. Yang penting banyak Dan anak banyak alhamdulillah akses. sih emang ya rezeki ada aja lah gitu, alhamdulillah. Yang paling kecil umur berapa? Yang paling kecil itu Kayla itu sekarang 5 tahun apa 6 tahun. Oke, tapi yang udah jalurnya sama kayak lu gini kelihatan udah mau ke entertain siapa? Ade pertama, anak kedua yang cewek. Udah dia apa? Maksudnya udah nyanyi, main sinetron? Berapa bulan lalu sempat rilis lagu. Tapi mungkin karena dari promonya kurang oke, jadi belum ada lagi flow. Apa Instagramnya? Sakina, coba kita lihat ya. Pakai Y. No, SHA. Oh, SHA. KAIE. Osaka. Gimana sih? SHA KIE. Oke. Syakina. Oh ini Sakina Azalea. Iya. Oh iya bener, dia ngeluarin. Oh berarti yang jalur entertain baru lo sama Sakina ini ya? Iya, tapi dia lebih nekat bang, karena ngeband. Kalau gue enggak. Oh dia ngeband. Iya, makanya gue lebih ke film, sinetron gitu. Terus musik pun milih solo, nggak mau ngeband karena nggak mau head to head sama Ungu. Oke. Gitu. Kan lebih enak bukan kalau ngeband. Jadi masih ada kayak nih band juga ngikutin bokap gitu. Enggak ya? Gue mikirin realistisnya duitnya dibagi-bagi sih. Jujur nih. Iya. Jadi lebih baik ini ya, lebih baik duit langsung masuk kantong sendiri. Iya, dari dulu jawaban gue sama. Dari kecil pasti ditanya kenapa nggak ngeband, karena duitnya dibagi-bagi. Oke, kalau dia ngeband. Cuma mukanya ikut siapa nih ya? Lebih ke nyokap. Justru malah mukanya semakin gede lebih mirip nyokap yang tiri. Oh iya, soalnya kalau lu nyokap Oki. Ya, mirip banget tuh. Oh iya, ini ikut nyokap sana ya. Mungkin karena pas kecil sempat tinggal di sana berapa tahun. Akhirnya setelah itu baru pindah ke rumah Bunda Oki. Oh, tinggal di Bogor semua itu. Tinggal di Bogor semua. Bogor. Dan ini apa namanya? Lu direstui orang tua nih masuk jalur ini ya, entertainment ini ya. Alhamdulillah. Awalnya iseng sebenarnya. 2009 setelah divorce itu, akhirnya ekonomi kan sempat turun, sempat goyang. Gimana nih caranya gitu? Nah akhirnya gue yang ngajuin sendiri untuk kayak mau nyanyi deh. Alhamdulillah lancar, dapat 1 album, ya muter-muter lah nyanyi segala macam. 2010
lagi main di time zone, tiba-tiba nyokap nanya, "Kak, mau syuting nggak?" Syuting tuh apa? Udah ikut aja dulu. Kalau tahu dulu Islam KTP, ada Iya, tahu Islam tahu. KTP. Nah itu gue ikut, itu di episode berapa ratus gitu. Oke. Diajak main ke lokasi, kenal sama sutradaranya, tiba-tiba diajakin, mau main nggak? Main apa? Ini, tapi nggak bisa. Jadi coba aja dulu. Main, oke, besoknya dibayar langsung. Oh, dan mereka nggak tahu tuh anaknya Pasha Ungu, nggak tahu awalnya. Oh, tahu. Karena kebetulan temennya nyokap semua di situ. Iya, udah privilege bro. Alhamdulillah. Privilege bro. Tapi susah ekonomi maksudnya kenapa tuh tadi? Oh kan akhirnya waktu itu sempat pisah rumah. Setelah divorce tuh pindah, akhirnya ngontrak. Dan ya karena kebetulan keuangan dari bokap semua kan, nyokap kan nggak kerja gitu setelah menikah. Iya. Ya akhirnya setelah bokap pisah agak goyang. Oh iya ya. Iya. Ikut nyokap soalnya lu ya. Ikut nyokap. Itu emang nyokap yang mau apa? No, gue yang minta. Kenapa nggak mau ikut bokap? Ibu, ayah. Oh. Gitu. Masya Allah sekali ya. Masya Allah sekali kan. Ibu, ayah ya. Iya. Nggak, tapi memang nggak deket sama bokap dulu waktu kecil. Apa gimana? Oh enggak, sempet gak deket. Sempet gak Sibuk deket. bokap ya? 11 tahun. 11 tahun itu bisa dibilang benci dulu. Karena hilang aja, maksudnya manggung-manggung terus gitu. Enggak, karena cuma gara-gara gue minta untuk ayah nggak boleh nikah lagi. Oke. Ternyata dia menikah lagi dan gue kecewa gitu. Akhirnya dari 2009 sampai 2020 baru sudah mulai bisa lega, udah mulai bisa berdamai dengan itu. Oh, nggak boleh nikah lagi itu karena untuk menjaga perasaan nyokap gitu ya? Iya. Maksudnya. Dan mungkin alasan paling realistis kenapa gue milih nyokap, karena kalau bokap kan ya dia laki-laki, mentalnya sudah pasti aman gitu. Nah kalau nyokap perempuan. Iya, cuma kan lu masih kecil itu. Nah itu mikirnya sejauh itu. Iya, maka mikirnya sejauh itu. Lu masih umur berapa? 6, 7? 6 tahun. Tuh ya kan? Masih 6 tahun. Maksudnya udah mikir. Tapi kan lu udah mulai nyanyi, udah mulai yang sinetron tadi tuh yang Islam KTP umur berapa? 6 tahun. Wow, disitulah nyari duitnya ya untuk bantu keluarga ya. Nyari uang. Anjir, dari 6 tahun udah nyari uang. Dari 5 berarti. Kan 2009 udah nyanyi dulu. Iya, yang ini apa sih, anak Indonesia iya, gitu. Itu tadi. Oh, gitu. Itu udah 5 tahun. Nah, berarti berdamainya tuh umur berapa lu udah damai sama bokap lah, maksudnya udahlah oke lah, dia udah nikah lagi, udah punya anak lagi dari 16 tahun. 11 tahun itu ya. 11 tahun. Momennya apa tuh? Dulu kenapa? Dulu tuh sampai lagi syuting aja ada orang gak sengaja nyetel lagu bokap atau cuman ngomongin bokap, itu gue langsung cabut pulang nangis di mobil. Dulu tuh separah itu dulu. 2020 akhirnya, nah kenapa bisa berdamai, akhirnya gue beraniin diri karena sudah 16 mau 17 tahun, sudah mau beranjak dewasa, nanya lah ke bokap, ya dulu kenapa sih ayah harus pisah sama bunda. Terus kata dia, ya udahlah kak, udah kamu gak perlu tahu itu urusan bunda sama ayah. Tapi yang pasti kesalahannya nggak mungkin dari satu pihak doang gitu. Iya pasti itu udah keputusan terakhir lah. Iya. Bercerai itu bukan sesuatu yang gampang kan. Jadi udah keputusan panjang lah. Cuma namanya anak kecil kan mana ngerti kayak gitu kan bang. Iyalah, anak kecil tuh pasti gimana ya. Memang kalau zaman sekarang itu perceraian itu lagi banyak ya. Kita baca berita ya. Maksudnya di mana-mana perceraian. Kayak perceraian tuh udah kayak orang pacaran putus. Iya, maksudnya kayak segampang itu kan. Orang ini baru nikah kabarnya udah bercerai, Gue tuh khawatir itu kan, gue udah nikah juga dan baru punya anak umur 7 bulan ya. Kekhawatiran gue ketika mindsetnya adalah apa-apa cerai itu yang pemikiran kayak lu. Iya. Maksudnya pasti anak-anak tuh kayak, kok orang tua bercerai sih, jadinya benci sama orang tua. Iya. Tapi untungnya pun nyokap dari kecil nggak pernah melarang sama sekali untuk pergi ke bokap. Misalkan nonton manggung gitu pernah waktu kecil? Oh enggak. Tapi anehnya nggak pernah nonton manggung, nggak pernah ngelihat dia sekalipun. Tapi ketika sudah mulai remaja dan akhirnya berani untuk nyanyi depan orang segala macem, orang malah bilang, loh kok suara lu mirip banget, kok gaya lu mirip. Iya. Ngomong aja mirip. Kadang nyokap di rumah gitu lagi ngobrol, lagi ngopi, lagi ngerokok gitu kan, terus dibilang, kok kamu ayah kamu banget sih. Padahal nggak pernah lihat. Iya. Oh iya ya, nggak pernah lihat ya. Tapi itu secara psikologi agak masuk akal juga, karena katanya kan
kita itu akan menjadi orang yang kita benci. Kita akan menjadi orang yang kita nggak suka. Iya, gitu. iya. Dan benar. Makanya kadang kalau ngobrol berdua, lo kok sama, gayanya sama, ininya sama, gesturnya sama. Iya, iya. Itu makanya kita tuh nggak boleh benci-benci banget sama orang tuh. Iya. Akan kalau nggak cinta, apa jodoh bisa begitu. Iya. Jangan benci banget tuh. Iya. Iya, makanya. Jadi buat yang pendukung anti Pak Prabowo, jangan benci banget sama Pak Prabowo. Akhirnya menang kan. Jangan terlalu benci lah sama Pak Prabowo lah. Baik-baik aja lah yang kaum-kaum yang lain ini gitu. Jangan benci gitu. Pak Prabowo. Iya. Taperanya? Iya, taperanya boleh dibenci dah. Boleh. Tapi lama jadi sayang juga. Ya, jangan terlalu benci sama rezim ini ya gitu. Nah, tapi kan lu dengerin lagu Ungu di umur berapa baru dengerin lagunya Ungu gitu? Di umur 16 tahun itu. Oh, baru di situ. Baru di situ. Kenapa tiba-tiba kepikiran dengerin lagu Ungu? Mau ngulik sebenarnya. Ngulik buat apa? Buat ngulik. Karena kan setiap kadang nyanyi iseng-iseng, misal lagi ke kafe, lagi kemana, pasti kan ada yang nyanyi dong, anaknya Pasha ya. Anaknya Pasha ya. Lama-lama jadi kayak tanggung jawab. Waduh, kayak gue harus hafal nih. Karena kan orang pasti akan berekspektasi ini anaknya pasti bisa membawa sosok bapaknya gitu di lagu yang dibawain. Makanya lu ngulik di situ. Makanya ngulik. Dan sekarang udah hampir semua album hafal. Iya ya, dulu bokap lu role model banget. Kalau misalkan yang lagi viral sekarang ya, kalau dulu udah pasti dia viral banget lah. Iya. Cuma yang viral sekarang itu yang masuk TikTok, Reels, itu yang bokap celananya kedodoran. Oh iya, tapi sejaman sama lu gak sih Bang? Sejaman. Oh iya. Tapi gue ngalamin, cuma gue nggak berani kayak gitu, kayak Pasha Ungu gue nggak berani lah. Buset, itu turun banget. Oh iya benar ya. itu boxernya kemana-mana. Iya, buset turun banget. Tapi dulu hits banget. Iya. Kayak gitu-gitu. Dulu bokap role model. Makanya kalau gue pribadi jujur aja, gue cukup kecewa bokap terjun politik sebenarnya. Oh iya. Karena bokap lu ini tuh bener-bener wah, zaman dulu gila itu superior banget. Pasha Ungu mah sangat disayangkan kan. Sangat disayangkan. Lagi naik-naik loh itu padahal. Iya. Ungu lagi meledak-meledaknya tiba-tiba langsung pindah politik. Iya, sama kayak Giring Niji kan, jadi saya orang lagi bagus-bagusnya lu Bang Giring bisa. Tapi kan bokap gak jalan presiden. Iya, kalau Giring maju. Iya. Nggak, tapi lu sempat nanya kenapa bokap terjun politik gak? Sempat nanya nggak atau enggak? Wah, bokap itu orangnya visioner sekali dan idealis sekali. Oke. Makanya kayak sekarang dia udah terpilih jadi anggota DPR untuk periode 2024-2029, gue agak ngeri. Karena kan di Indonesia kan kalau lu nggak ngikutin yang kita mau, lu out gitu. Iya. Ya, kalau nggak ngikutin flow-nya nih bahaya gitu. Oke. Nah, agak ngeri. Kalau dulu awalnya sebenarnya hanya sebatas untuk memajukan daerahnya sendiri. Karena bokap itu dari Sulawesi. Iya, dan jadi wali kota ya dulu ya? Wakil wali kota. Bener. Itu tujuannya itu dulu awalnya ya? Iya. Oke. Dan makanya lu sekarang tadi sempat ngobrol di luar, lu kepikiran juga jadi caleg ya? Iya. Kenapa? Kepikiran. Kenapa? Satu uang ada ya semua juga butuh duit ya. Lebih bercanda. Karena gue pun alhamdulillah cukup turun, ada beberapa pemikiran yang diturunkan sama bokap gitu. Jadi memang menurut gue untuk kita bisa memberikan atau kita menyuarakan hal yang kita percaya ya harus bergabung dengan politiknya juga. Gue harus ada di sana untuk bisa menyuarakan keluhan orang-orang, keluhan gue sendiri selama di pemerintahan siapapun gitu. Keluhan nyokap, keluhan tetangga segala macam, kenapa begini kenapa begitu. Kalau gue cuma bersuara di sosial media sebenarnya benar ada manfaatnya juga. Cuman kebanyakan nggak didengar. Kecuali gue harus di tempat yang sama mereka. Makanya kenapa enggak gitu. Toh gue juga pun maju di Bogor. Maju di Bogor. Orang Bogor gitu. Ya, nyalek Bogor ya. Nyalek di Bogor. Iya. Dan apa yang diajarin bokap soal politik ke lu? Yang paling nyantol sampai sekarang? Yang paling nyantol? Kepemimpinan sih. Aji gimana? Bokap itu yang paling ngenes buat gue adalah sebenarnya dia itu lebih lembut ke kader daripada ke gue. Oh gitu. Iya. Terus. Jadi orang yang biasa lihat bokap di depan, wah ketawa-tawa segala macam, itu kalau di depan gue galak banget, kalau di belakang ya kita ngobrol setegas itu. Bahkan sampai kemarin pun alasan gue nyalek juga adalah bukan tanpa
bukan gue tanpa basic atau apapun ya. Makanya 5 tahun sekarang ini gue mau latihan dulu. Gue bener-bener mau belajar sama dia, belajar kuliah politik segala macam. Kayak kemarin gue belajar kampanye karena gue bantu kampanye. Oh. Kemarin tuh sempat diminta gitu. Jadi semakin dewasa bokap udah berani naruh kepercayaan kepada gue untuk ikut dia. Salah satu yang tadi kepemimpinan itu adalah gimana caranya kita bisa mengatur banyak kepala sih. Karena menurut gue itu paling susah. Kadang sama kepala sendiri aja ribut, gimana sama kepala lain gitu. Dan bokap punya wibawa yang luar biasa buat gue. Karena pernah sekali sebelum masa kampanye itu lagi acara mau tahun baru 2023 di Bali, Ungu emang lagi show. Itu sebelum manggung sejam apa setengah jam sebelum manggung dia rapat pan dulu. Dan itu gue liat ada bapak-bapak, dia ketua umum BM PAN di Bali, itu dimarah-marahin abis. Itu bokap lu? Iya, itu gebrak meja segala macam. Yang gue nggak pernah lihat itu sama sekali di rumah gitu. Oke. Jadi yang biasa gue lihat bokap santai aja segala macam, tapi ketika dia bekerja bener-bener salah gitu, nggak mandang siapapun itu. Oh, disitulah lu belajar kepemimpinan itu ya? Sekeras itu. Kadang kita misal kita punya geng, punya grup kan masih ada pemimpinnya. Kadang kalau sama teman kadang nggak enak, walaupun dia salah tetap ya udah nggak apa-apa deh karena lu gitu. Atau ada teman yang nggak mau kerja dengan baik, cuma karena aduh teman gue nggak enak untuk negor, untuk apa takutnya dia baper atau segala macam. Nah di bokap tuh nggak ada itu sama sekali. Iya, di Ungu dia keras juga berarti. Iya. Oh iya ya. Iya. Kayaknya udah bukan rahasia umum lagi kali ya. Orang udah tahu kali ya. Iya. Dan gak selek untungnya ya. Dan gak selek karena memang pernyataan yang dia kasih ke orang itu pun gak bisa dibantah. Itu yang nyebelin. Oh fakta. Iya. Dia ngasih tahu apapun, kayak dia misal ngasih tahu gue apa gak bisa gue bantah. Karena itu benar. Curang makanya. Kadang kalaupun gak bener-bener amat gue gak berani ngelawan. Iya. Sayangnya jadi pemimpin cuma gagal ketika nyokap Oki aja ya. Iya. Itu makanya yang dia bilang. Jadi kemarin itu fun fact aja, mobil gua itu lagi itu kan nyebelin bokap. Terus lagi ngantri adik-adik ke rumah bokap nih. Lagi nganterin tiba-tiba dia iseng, nama supirnya Gal, minjem kunci mobil dong. Biar saya nganter ke Alfamart. Kebetulan dia mau ke Alfamart. Pas balik ngomel-ngomel karena ternyata ada yang nggak bener lah mesinnya gitu, ada yang belum diperbaikin. Terus dia bilang sama supirku, dia bilang, emang kamu mau tanggung jawab kalau anak saya kenapa-napa? Saya memang pernah gagal jadi orang, saya pernah gagal jadi suami, tapi saya nggak mau gagal jadi orang tua. Saya nggak mau gagal jadi sosok seorang ayah. Itu makanya si Galih tadi kena marah. Abis itu. Tapi masih tetap kerja. Masih. Sampai sekarang. Masih. Oh gitu ya, galak ternyata ya. Galak banget. Iya dan bokap pelan-pelan ngajarin lu tentang dunia politik ke lu gitu. Iya. Dan akhirnya triggernya tadi adalah karena lu pengen menyuarakan apa yang tidak bisa disuarakan, lu harus terjun langsung ke dalam situ. Iya. Dan apa yang lu pengen suarakan sebenarnya secara garis besar? Banyak sih. Secara dari pembangunan di Bogor juga, terus ada beberapa hal yang nggak diperhatiin sama pemerintah. Kayak jalanan aja deh. Banyak banget yang bolong-bolong. Dan sangat mengganggu gitu. Kok mungkin kalau buat kita yang naik mobil enak. Itu nggak terlalu ya, biar nggak ngaruh-ngaruh amat aja buat teman-teman yang naik motor dan lain-lain. Kadang ada yang buru-buru malah kecelakaan gara-gara jalannya bolong segala macam. Iya. Terus juga yang paling polusi sih itu kacau sih. Iya, angkot dong berarti itu karena angkot enggak. Iya. Mungkin itu juga kalau emang nanti lu masuk mungkin akan salah satunya itu. Ya soalnya sulit loh menertibkan angkot. Pasti beberapa pemerintah juga yang sudah menjabat di Bogor sudah sempat ada wacana untuk menertibkan angkot mungkin ya. Cuma kan nggak berhasil. Sulit loh kayaknya. Iya, karena banyak kepentingan juga sih kayaknya. Iya makanya. Jadi kan tadi lu bilang kalau lu masuk ke dunia politik belum tentu juga keinginan lu ini tercapai karena lu akan kebentur sama kepentingan lagi gitu, Ca. Tapi kan menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Yang penting niat udah baik dulu ya. Yang penting niat dulu. Iya. Urusan akan berhasil atau tidak urusan lain. Iya. Dan selama ini bokap lu lihat di dunia politik tidak merubah karakter bokap ya. Maksudnya kan ada orang yang benar-benar masuk politik kok tadinya jadi berubah banget, jadi jahat banget mungkin atau enggak jadi uang banget. Bokap aman aja sampai sekarang ya. Aman, gue bisa jamin aman.
Aman. Oke. Karena sudah pernah menjabat juga kan sebelumnya gitu, sebelum dia maju DPR. Dan bisa dilihat sendiri contoh kayak waktu tsunami Palu yang sebesar itu, seingat gua itu Bang, Pak Wali Kotanya nggak ada di sana. Seingat lu ini ya, tadi benerin aja kalau ada yang salah informasi. Pak Wali Kota itu nggak ada di Palu. Oke. Ketika ada masalah itu. Dan bokap rela untuk tidur di tenda posko bencana sama warga. Nemenin di luar, makan di luar, tidur di luar segala macam. Dan memang sejauh ini berarti bokap dari wali kota sampai sekarang masuk ke anggota DPR ya. Iya. Itu tuh memang belum ada berita negatif sih. Paling kontroversi itu doang, dia ngecat rambut jadi kuning. Iya itu aja kejadian penampilan ya bukan. Tapi kan gak berpengaruh sama kinerja gitu. Iya maksudnya sejauh ini kan mungkin kalau kita sebut artis-artis lain yang juga terjun di politik, ada beberapa nama yang mungkin kalian juga sudah tahu sempat dipanggil KPK apa segala macam. Sampai sekarang memang gua akui bokap belum ada. Ya mungkin ada yang miss ya teman-teman ya. Mungkin ada yang enggak Pasha Ungu kurang di mana jadi wakil wali kota gini-gini. Mungkin ada yang kecewa juga dan itu wajar, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi sejauh ini tidak ada berita yang negatif-negatif banget, nggak ada. Nggak ada. Dan setiap ketemu sama orang Palu itu pasti mereka bilang, Kisha kapan ayah kamu balik lagi ke Palu? Kami kangen sama sosoknya gitu. Sudah begitu ya? Iya. Wah keren juga sih. Memang bahkan kayak Bang Giring aja udah ada kasus ya kan. Udah kontroversi aja, bukan kasus sih, lebih ke kontroversi ya. Tapi bokap nggak ada, aman-aman aja. Berarti bokap enjoy ya sama dunia politik ya. Enjoy sih, enjoy banget dia. Untuk melepas Ungu aja kan butuh butuh mental yang besar. Oke. Ungu ini kan udah membesarkan dia dari tahun, bokap itu masuk tahun 2001 kalau nggak salah. 2001 masuk. Pas 99 gitu. Dia kan maju jadi wakil wali kota itu 2014 ya kalau salah, apa 2013. Iya. Selama berapa belas tahun bareng sama Ungu yang sudah membesarkan namanya. Dan lagi di puncak-puncak karirnya dia berani belok langsung ke politik yang belum ada pengalaman sama sekali. Iya benar, itu gambling yang besar. Iya, karena kalau gagal pusing juga. Iya, ya Bang Giring lah udah pernah ya. Gue soalnya kan dia pernah kesini. Bang Giring lah udah gagal terus mau balik lagi ke Niji nggak bisa Bang, udah Bang. Gitu. Iya memang agak gambling ya di saat makanya Pasha Ungu ini memang berubah ke politik tuh pas Ungu tuh sebenarnya lagi jaya-jayanya juga. Iya. Dan tapi kan sampai sekarang belum masih jadi vokalis hitungannya kan? Masih dong, masih ada manggung. Masih. Oh iya masih ada ya? Masih. Tapi kebanyakan off air. Iya bukan on air. Bukan on air. Pesta Pora main gak ya Synchronize Pesta Pora? Wah gitu? Gak tahu deh. Kemarin tuh main di mana ya, lupa gue. Terakhir tuh ada Pesta Pora apa mana ya? Oh ada sempat main Ungu. Sempat main Ungu ya. Ya sambil kerja nyanyi pun gak ada masalah. Gak ada masalah, kan yang penting gak mengganggu pekerjaan ini. Iya yang penting tetap pekerjaan inti. Makanya itu yang gue salut itu Bang. Dia politik jalan, nyanyi jalan, dan gak pernah bertabrakan. Iya. Nah lu nanti kalau gabung politik syuting tetap jalan enggak ya? Enggak. Oh sayang dong, maksudnya lu udah lu pik-piknya aja main siksa neraka kan. Itu topiknya lu untuk sekarang tuh yang kayak wah ini gue paling tinggi gue sekarang main siksa neraka, sayang dong. Tapi nonton lah. Bro, Mas Anggi Umbara nih gue kasih tau aja ya. Mas Anggi Umbara tuh orang yang berjasa untuk gua dan mungkin beberapa stand up comedian. Dia kan yang bikin komik 8. Oh iya, komik 8 ya. Oh iya. Komik 8 yang bikin kan. Maksudnya itu orang yang berjasa loh. Maksudnya di komik itu ada gua, ada Ernest Prakasa. Ernest sekarang udah baju sendiri lagi. Jadi Mas Anggi Umbara tuh fenomenal untuk gua pribadi dan untuk sebagian stand up comedian mungkin ikut komik 8. Bahkan Mas Anggi itu yang film agak lain. Itu idenya ketika syuting komik 8 karena pas di komik 8 itu ada The Bataks. Jadi ngumpul The Bataks, Boris Bokir, Jegel gitu-gitu untuk mengganggu si komik 8 ini. Nah itu ide awal bikin ngeri-ngeri sedap dan agak lain. Oh ya? Dari situ? Dari situ The Bataks itu. Benedion yang cerita. Tuh Anggi Umbara. Dan lu main di film Mas Anggi Umbara. Respect bro. Bro itu banyak pahalanya Mas Anggi Umbara. Amin. Kecuali di hujan masalah Vina sebelum 7 hari aja. Oh iya. Tapi ya Siksa Neraka gue nonton. Makanya gue pikir kalau lu ikutan terjun politik sayang dong ya. Itu karir yang udah lu bangun ini nyanyi. Lu sekarang aja mau promo lagu kan? Iya. Sayang dong. Berarti lu gak apa-apa. Ya kadang kita memang harus memilih sih dalam hidup. Gak bisa gitu-gitu aja sih kalau buat gue. Iya. Mau gak mau. Jadi sekarang ngisi selingan syuting sama nyanyinya udah selingan aja ya. Udah mengisi kesibukan lah ya. Iya. Sebelum nanti terjun ke politik 2029. Oh gitu. Tapi Siksa Neraka gokil sih. Lu yang jadi bokep kan?
Iya. Ya ketemu kondom, ketemu apa. Iya, dosa bokep kalau lu nonton bokep. Beneran nonton lagi. Iya nonton kan, kalau kakak lu dosa judi online, judi kan. Adek lu nggak mau hijab atau apa gitu pokoknya. Ngebully. Yang baik cuma satu doang tuh. Itu pun masuk neraka juga. Iya. Tapi ngeri kan. Oh, iya. Masuk neraka, tapi untungnya kan dia nggak jadi. Iya benar. Tapi ini nggak apa namanya, itu syuting kayaknya karena udah tayang juga ya. Itu di mana syuting studio neraka ini? Di MKG. Mall Kelapa Gading. Bukan Mall Kelapa Gading, MGK sorry MGK. MGK itu apa? Mall Geraha Kemayoran ya? Oke, di MGK. MGK di atasnya ada studio. Terus itu dijadiin setting neraka. Ya, itu kita pakai layar XR. Jadi setahu gue tuh itu inspirasi dari film Mandalorian. Dia layar besar lebar gitu. Nah itu diisi background. Oh. Jadi yang lihat kayak ada Algojo apa itu background semua. Layar hidup ya. Oke. Jadi kita nggak pakai green screen. Oh jadi layar muter-muter gitu. Iya. Semua ditutup layar gitu ya. Iya. Lu kan ada adegan kepotong tangan lidah lu apa? Oh bukan. Lu apa? Mata lu. Mata ketusuk. Itu gimana teknisnya? Sumpah itu cuman ini jaraknya cuma segini nih segini nih. Si besi ini apa tajam ini ya? Iya. Walaupun kan di syuting itu kan tumpul pakai styrofoam. Tapi kan kalau dekat segini kecolok juga berasa. Lumayan ya. Iya. Kalau kecolok. Intinya serem lah itu. Psikis sempat keganggu soalnya. Hah, emang gitu, Cak? Sempat keganggu. Wah, gue suka rep-repan. Pas lagi syuting itu? Enggak, setelah syuting. Ada seminggu 2 minggu. Jadi gimana? Karena ya menurut gue ya alasannya kita syuting di neraka itu 7 hari. Di neraka itu? Iya di neraka itu. Ya, kan? Kita syuting di neraka. Ya emang siksa neraka. Sekeren-kerennya siapapun itu di luar sana gak pernah ke neraka kan? Iya cuma lu. Sama 4 orang lain. Sama 4 itu. Sama aktor-aktor yang lain. Iya. Baru kita bener fakta lagi. Iya baru kita karena kan syuting siksa neraka. Iya. Belum pernah ke neraka lu. Iya. Kita syuting seminggu. Adegan cuma teriak doang. Dan yang setiap kita lihat itu kalau nggak darah, ada kayak contoh yang jadi abang gue tuh, itu kan ada scene di mana dia ditumpahin cairan nanah ceritanya. Itu muntah beneran karena itu bahannya dari fla pudding, terus ada susu kental manis, abis itu energen segala macam. Pokoknya dibikin sekental itu sampai akhirnya muntah beneran dan akhirnya pun nggak mau dibersihin sama artnya, saking jijiknya karena beneran muntah. Gitu ya syutingnya. Berat juga ya. Berat. Ada adegan gue makan daging mentah daging busuk. Itu dibikinnya dari tepung terigu, terus sama dikasih fla pudding juga atasnya sama ada sirup gitu. Itu enak banget kan, harus makan muntah. Dan setiap shot itu kan kalau pernah syuting sama Mas Anggi kan banyak banget shotnya dia. Itu dia. Berapa kali take terus kan? Iya. Berapa kali take dan diambil cuma beberapa. Iya. Emang keselin ya. Anjing Mas. Buat Mas Anggi ya. Nih, kita syuting di sungai 3 hari. Dari jam 6 sampai jam 6 pagi lagi. 6 sore 6 pagi. 3 hari. Di film cuma 5 detik. Iya, itu pun kepotong banyak. Itu banyak banget dipotong. Aduh, terus tiba-tiba adegannya udah pencarian mayat kan. Mas Anggi suka begitu. Emang syutingnya capek banget, shotnya banyak begitu di film. Mana shot yang ini ya? Perasaan kemarin syutingnya panjang banget dia sampai emosi, kita sampai capek. Diambil cuma 3 shot. Harusnya cewek gue 2 malah. Oh. Di situ cuma 1 kan, harusnya 2. Jadi kan punya pacar bisa selingkuhan, harusnya lebih bangsat lagi bang, sumpah. Harusnya lebih gila lagi ya. Lebih gila lagi harusnya. Oh iya, pacar lu 1 doang ya ceritanya 1, gitu ya. Harusnya 2. Dan udah di syuting, udah dibikin. Tapi nggak masuk. Udah dibikin. Wah itu kalau menurut gue malah karena awal-awal penayangan tuh sempat banyak komen-komen yang bilang, "Nih kok kisah ceritanya nggak jelas ya, backgroundnya kurang jelas." Yang lain tuh lengkap, Saleh, Tias, Aziza tuh lengkap. Gua doang yang background story-nya nggak lengkap gitu. Ya itu bilang karena ada banyak yang dipotong. Banyak yang dipotong ya. Iya tapi memang syuting itu begitu kelar lu rep-repan itu. Setiap bangun. Iya, kadang beneran mimpi ditusuk segala macem, dilempar ke jurang. Ngeri banget. Ada gitunya ya. Iya, ke bawah mimpi jadinya. Yang paling serem rep-repannya lagi apa? Mata gue ditusuk. Oh, berasa kayak ketusuk beneran. Iya, beneran ada di mimpi beneran diliatin matanya ditusuk. Dan teman-teman lu yang lain merasakan hal yang sama enggak? Cuma lu dong ya? Enggak tahu dia yang lain, enggak nanya. Oh, lu enggak nanya ya? Enggak nanya, tapi kalau gue ngalamin.
anjir, makanya jangan bercanda soal neraka itu teman-teman. Iya, kalau udah masuk beneran Anda pusing. Ya. Dan lu gua kalau lu nanti maju caleg di Bogor, gua 100% akan coblos lu. Karena lu udah pernah ke neraka. Jadi minimal lu udah tahu berdosa itu tidak baik kan. Iya. Tidak boleh berdosa itu. Jadi daripada mata lu dicolok lagi ya. Mending lu udah bener aja ya bekerja ya. Tapi lu sekarang nyanyi ya. Sekarang nyanyi baru, tapi udah dari kecil sebenarnya. Dari kecil. Nah, ini sekarang kenapa bikin single lagi? Karena saya maruk sebenarnya. Aduh, semua diambil ya. Semua diambil. Suka apa yang bisa kerjain. Toh buat keluarga juga kan duitnya. Iya benar. Gak bisa dilawan. Duitnya buat keluarga. Iya, lu tulang punggung keluarga ya. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Jadi nyanyi dan lu mencoba peruntungan atau sebenarnya ini lu nggak ngarep apa-apa dari lagu ini deh. Yang penting keluarin aja, kesenangan aja. Karena memang awalnya nyanyi, terus beralih ke syuting. Ya. Setelah berapa tahun syuting kan agak jenuh juga lama-lama. Iya, apalagi stripping kan. Iya, dan nyanyi itu ya gak usah munafik, duit cepet. Oke. Iya, bisa nyanyi cash. Iya bener. Nah, kalau itu kan nunggu lama, termin lagi lama. Iya, iya. Iya, duit cepet dan gak lebih capek daripada syuting. Iya bener. Makanya kalau lu disuruh milih syuting sama nyanyi, lu lebih pilih nyanyi pasti kan? Iya, lebih long lasting juga. Iya. Banyak musisi-musisi yang kita tahu sampai sekarang. Iya benar. Masih terkenal gitu maksudnya. Iya, contoh kayak lagu ini aja, lagunya almarhum Manika Radil lah. Iya terus ada terus. Iya. Dan itu alasan gue juga kenapa sekarang nge-podcast terus, nggak mau ambil syuting lagi. Mending nge-podcast enak adem begini. Iya kan? Syuting kapan aja bisa. Iya, malah ketemu artis-artis ya kan. Mending begini aja, dapat ilmu baru dari lo ya, dapat ilmu baru. Amin. Pasya ungu. Ya kan? Jadi makanya gue ini gue lagi males lah ngambil. Bukannya ini menolak rezeki teman, bukan begitu. Memang sombong bang, banyak orang susah di sana bener. Tapi kalau kalau bisa memilih ada pekerjaan yang lebih gampang ya kenapa tidak milih yang itu? Iya. Kalau gue pribadi politik gue enggak. Kalau gue. Iya. Karena akan susah untuk ininya sih nanti nahan untuk tidak ikutin flow yang nggak bener. Iya. Karena sangat menggiurkan. Takutnya uang rakyat ini itulah tembus kan lu bisa kambil 100-200 juta. Iya. Malesnya itu. Ketangkap rame-rame. Iya, ketangkap rame-rame, males kan. Iya. Tapi lu Pilpres nyoblos siapa? Boleh kasih tahu nggak? Pak Prabowo. Oh lu 02. Makanya tadi yang lu post di Instagram, yang foto begini, ini PAN. Oh, PAN tuh begini. Oh lu mau gabung PAN ya nanti? Ini Prabowo. Jujur di circle kebetulan gini, bokap itu ketua umum Barisan Muda PAN. Oke. Jadi ya yang muda-muda lah gitu. Sama kayak kalau PDIP, Golkar tuh ada yang muda-mudanya. Ya ada. Iya. Nah di circle BM PAN ini, gue jadi panggil ketua muda. Oh gitu. Ketua umum muda. Oh udah digituin. Untuk menjadi penerus, iya. Makanya bokap jadi keras banget karena ya orang udah punya ekspektasi. Ya gue harus lebih keras daripada orang-orang yang belajar ini. Lu umur berapa sekarang, Cak? 20. Kuliah? Enggak. Mau ngambil politik nanti rencananya? Ada rencana? Iya. Atau kuliah bener atau kayak short course gitu? Oh enggak, kuliah. Kuliah bener? Kuliah. Tadinya pengen ini. Jadi kan gap year 3 tahun. Oke. Gap year 3 tahun. Oke. Rencana mau ngambil komunikasi malah. Bukan politik. Agak gak nyambung sebenarnya mau ngambil komunikasi. Cuman kalau emang mau ke politik ya berarti kalau enggak administratif pembangunan atau FISIP ya. FISIP iya. Oh lu kalau kuliah FISIP apapun ya, misalkan Trisakti ada FISIP nggak? Pokoknya intinya kalau ngambil FISIP misal UI gitu, wah itu lu pasti keren tuh. Iya. Banyak ilmu lagi sebelum lu terjun nyalek. Kayaknya kekejar kalau lu kuliah sekarang. Iya. Berarti stop syuting, lu kuliah dulu. Bener. Jadi habis itu ngejar caleg. Iya benar-benar kuliah. Jadi ilmunya fresh tuh masuk caleg tuh. Nggak keburu basi kan? Iya nggak keburu basi. Jadi masih satu benang merah lah, masih satu frekuensi nih sama kuliah FISIPnya. Terus tiba-tiba lu nyalek Bogor, ilmunya masih kepake. Iya. Ya. Tapi lu percaya ramalan nggak, Bang? Gimana tuh? Percaya ramalan nggak? Iya enggak sih kalau tapi gue juga nggak percaya sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir seru juga gitu. Karena jadi bokap itu sudah memplanning gue sampai umur 40. Oh, memplanning lu akan jadi apanya gitu? Iya, di 20 tahun ke depannya udah diatur kemana, tinggal gue ngejalanin doang. Oke, gokil. Di umur 40 bokap itu bilang, kamu 40 kamu wali kota. Oh sudah di planning itu ya? Iya. Nah dulu pas kecil
itu beberapa orang, gue nggak tahu itu orang asal ngomong atau enggak, tapi gak cuma 1-2 orang, mereka bilang Kisah ini bakal jadi wali kota. Tapi nggak disebutin wali kota mana. Tapi udah ada ramalan itu ya. Dari kecil, gue nggak tahu itu omongan bener apa enggak, tapi tiba-tiba bokap ngomong gitu, kamu 40 jadi wali kota. Ya dan ternyata ada nggak semua orang ditawarin politik tertarik juga. Bisa aja lu kayak nggak tertarik kan, kayak udahlah papa aja, bagaimana papa ayah aja lah yang politik, aku nggak. Tapi ini mau beneran ya? Mau beneran. Jajar bener itu ramalan bro. Iya mak. Kalau dibikin seru kan? Iya. Gue punya teman wali kota Bogor. Tapi lu umur 40, gue umur berapa? Gue aja sekarang 35. Berarti lu umur 40, gue 55. Gak apa-apa, kan ntar gue tuntun. Iya. Ya, coba. Nanti ternyata saya punya teman wali kota lah. Alhamdulillah ya. Ini kita baca pertanyaan netizen nih ya. Kita lihat nih dari sini. Tadi banyak sih yang nanya lumayan. Tanyain bang, itu PPIG mantan pacarnya kah? Emang PPIG lu siapa? Mata siapa itu? Betul. Cak. Tadi HP gue mana? Oh HP gue tadi HP gue jatuh. Iya tuh ambil dulu ambil. Nah itu siapa itu? Ini mata siapa itu ditanya tuh? Ini yang pasti mata perempuan, bukan mata laki-laki. Iya. Berarti bukan adek lu juga kan? Bukan si siapa tadi namanya? Sakinah. Bukan. Sakinah kan? Tapi ya adalah mata perempuan yang lu cintai saat ini. Yoi, ya gitu. Gokil. Nggak boleh dibocorin tuh siapa tuh ya? Iya. Tapi bukan selebritis. Hah? Selebritis juga atau bukan? Bukan selebriti. Oh di luar selebriti ya? Mata perempuan yang hati gue terlempar ke hatinya dan hati kita bertemu dan menjadi cinta. Nah itu. Lu lagu lu apa judulnya lagu lu? Seberkas Sinar. Itu ada inspirasi dari sini nggak ada. Seberkas Sinar nggak ada. Syutingnya di gunung-gunung gitu kan? Itu kenapa Seberkas Sinar? Apanya tuh? Maksudnya apa? Seberkas Sinar itu gue nangkapnya secerca harapan sih. Oh, lebih ke secerca harapan. Harapan apa nih? Maksudnya dalam tanda kutip apa? Nah, sebenarnya kalau yang gue tangkap dari lagu yang dulu ya, lagunya Ika Ardila, yang pasti tentang cinta. Tapi interpretasi cintanya seperti apa ya? Kembali lagi ke orang masing-masing. Oke, jadi sebenarnya harapan soal percintaan sebenarnya ya. Iya. Kan harapan tuh bisa banyak tentang cita-cita, tentang mendekatkan diri ke Tuhan atau apa. Tapi ini cinta sebenarnya. Dan gue senang lagu-lagu yang liriknya puitis bang. Yang liriknya tuh nggak straight to the point. Jadi orang bisa menerka dengan pikiran mereka sendiri. Iya. Lu role modelnya siapa nulis lagu? Kalau band Indonesia, kalau penyanyi Indonesia? Oh sudah pasti ayah saya sendiri. Oh iya. Sudah pasti. Ayah Anda to the point. Bikin lirik ya. Iya. Oh tapi kalau yang Gen Z lagu yang sekarang nggak lu dengerin? Bernadia, nggak. Aduh nggak. Nadine Amiza. Nggak ngikutin mereka ya? Oh, ada ini paling. Siapa? Aduh, gue suka lagu-lagu lama lagi bang. Nggak apa-apa. Ini yang lu taruh sini gue denger semua. Oh siap. Tapi ini Fall Out Boy gitu-gitu, Black Sabbath gitu. Black Sabbath gue denger. Oke. Slipknot gue denger. Slipknot. MCR denger. Oke. Megadeth berapa doang? Oke. Slayer. Mungkin ini doang Slayer enggak deh. Nah, Tanjiro gue denger. Wah iya Tanjiro. Langsung Tanjiro ya. Slayer ya. Iya Tanjiro. Gue tuh lebih senang lagu-lagu 60s, 70s, 80s daripada lagu sekarang. Iya. Oh makanya lagu lu gue dengerin tadi nuansanya ini banget ya. Jadul banget ya. Iya. Oh emang ke situ emang. Iya emang. Makanya kadang gue tahu lagu tapi nggak tahu penyanyi siapa. Oke. Jadi lagu zaman sekarang justru lu nggak ngikutin. Iya. Gue dengarnya Paul Anka. Oh. Frank Sinatra. Terus ya paling Rolling Stone, Deep Purple, Michael Bolton. Anjir, jadul juga ya. Ikut bokap nih berarti tuh. Bokap dengerin apa sih kalau di rumah? Bokap. Jujur nggak pernah. Nggak pernah dengerin musik kencang-kencang gitu? Enggak. Karena katanya kadang karena dia capek, karena dia kemana-mana harus nyanyi terus, di rumah dia mau tenang. Oh jadi nggak ada musik sama sekali. Nggak ada musik. Bokap di rumah kebiasaannya apa sih? Kalau pagi dia ngapain dulu? Kebiasaan ngopi? Bapak-bapak TikTok. Tapi TikToknya politik semua. Wah gila. Jadi rekam soal politik tapi buat TikTok. Kebiasaan paginya gitu? Enggak. Jadi dia buka TikTok. Cuma untuk cari berita politik. Gue juga bingung. Oh gitu. Jadi pasti dia sarungan, pakai peci, pakai baju kaos putih gitu kan, sambil ngerokok. Udah dia scroll TikTok. Oh ini ada berita apa nih? Oh kegiatan bokap pagi gitu. Iya.
gitu. Sebenarnya agak nolep sih sebenarnya kalau pagi ya. Iya, dua kata lucu, Pasya Sarungan. Dua kata lucu tuh. Pasya Sarungan. Tapi udah kepikiran belum? Apa itu? Kan udah punya anak sekarang. Nanti ketika umur 40-an lu bakal gitu juga. Enggak. Jadi kalau gue pribadi kalau gue tetap mempertahankan baju band gini tetap lah. Cuma memang kemarin tuh ada gue sama bini gue lagi jalan, terus ada bapak-bapak dangdutan gitu. Tapi dangdutannya bukan dangdutan manggung ya. Cuma muter speaker gede terus pada dangdutan ngobrol-ngobrol di kayak apa sih? Balai gitu-gitu kan. Terus gue diginiin, kamu ntar umur 40-an ke atas tuh kayak begitu tuh. Sarungan, denger dangdut, ngopi. Harus prepare dari sekarang. Ya, saya menolak menjadi bapak-bapak seperti itu ya. Saya tetap bapak-bapak yang begini aja sampai tua ya. Gitu aja. Saya menolak sarungan di rumah, nonton TikTok juga itu ya. Cuma Pasya ungu ternyata kayak begitu ya. Aduh. Om Pasya gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Jarang sakit loh, Pak. Oh, ini bokap lu ya? Jarang banget. Kayaknya sehat banget hidupnya gitu. Mindset. Gimana tuh? Gimana? Setahu kalau buat gue penyakit itu mindset. Jadi kalau zaman dulu kan orang tua bilang penyakit itu harus dilawan. Iya. Makanya gue kan ada asma, gue ada sinus, tapi gue ngerokok. Terserah mau ditentang sama ntar di komen ya. Tapi itu. Jadi bener ngaruh. Bisa gue lagi asma nih, gue ngerokok aja. Nggak ngaruh ya? Ya karena mindset lu mindset sehat. Iya. Sama kayak waktu kita COVID kan dibilangin. Iya. Kalau COVID jangan depresi, jangan stres, malah makin parah penyakitnya. Hidup aja sehat gitu ya. Jangan drama gitu maksudnya. Bokap tuh sehat loh, bokap tuh alhamdulillah loh. Iya, bokap tuh nggak pernah drama. Dia mau sakit gimana pun ya dibawa asik aja. Lu juga kayak gitu jadinya, makanya ada mindset kayak gitu ya. Iya, kayak ini kayak tadi kita cerita di depan. Gue udah berapa bulan nggak pulang. Setiap hari pulang pagi, callingannya pun pagi. Kadang kayak hari ini gue cabut meliburkan diri. Yang lain pada bilang, ya enak libur, gue kerja. Gak libur juga. Lu libur, gue libur kerja. Iya, promo juga ke sini podcast. Iya. Jadi emang dari kecil udah biasa nggak ada libur, nggak biasa untuk apa ya, diem aja. Jadi pasti ada aja kesibukannya nyari apa kayak gitu. Iya, itu yang justru bikin badan jadi sehat ya, karena gerak terus. Oh, jadi mindset ya. Kan bokap itu kalau nanya Om Pasya kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Alea anak Boril cakep nggak? Alea, ada yang nanya Alea anak Boril. Anak Boril berarti anaknya ini dong, anak Aril. Anak Aril. Emang temenan enggak kan? Enggak kenal. Iya, kenapa lu nanya Mali? Tapi Om Aril kenal mungkin. Kan tahu. Cakep. Oh, udah pernah ketemu. Ada. Enggak, lihat di foto doang. Ya kalau foto masih bisa kita bilang cakep. Iya. Harus ketemu nggak tahu. Oh ya pasti cakep lah anaknya Bang Aril mau musuh gue cakep. Bapaknya cakep banget. Nitip Bang, masih suka ikut ayahnya manggung nggak kalau lagi free? Masih ya? Masih. Kadang udah prepare duluan. Biasa sebelum manggung berjalan, itu gue lihat dulu songlistnya apa. Oke. Karena suka tiba-tiba manggil. Jadi emang iseng juga dia sebenarnya. Gue lagi diam, lagi dengerin dia nyanyi, tiba-tiba malam ini saya kehadiran anak saya, boleh naik ke atas? Loh, kok dipanggil? Oh, suka gitu. Iya. Pernah ditawarin ini nggak gantiin bokap jadi penyanyi vokalis ungu? Itu yang gue tunggu pertanyaannya. Jadi 2 tahun lalu untung pas tuh bijinya. 2 tahun lalu di SCTV Award itu ketemu sama Ungu karena memang kita di-collab-in. Jadi dibikin medley gitu antara gue dan juga Ungu gitu. Nah, pas lagi di backstage, bokap lagi nggak ada, gue ngobrol nih sama personel yang lain, ada Om Enda, Om Monci, Om Maki, sama Babe Roman. Tiba-tiba Om Enda gitarisnya bilangin, nanti kalau si Pasya udah ngejabat, Kisha aja yang gantiin ya, biar Ungu tetap jalan. Karena untuk menjaga warnanya nggak berubah. Takutnya ganti vokalis lain, ganti orang lain, warnanya beda Ungunya. Iya, soalnya suara lo emang mirip banget sama bokap sih. Alhamdulillah. Jadi kalaupun misalkan gue tutup mata nih, terus habis itu gue dengerin rekaman lu nyanyiin lagu Ungu yang jadul-jadul, direkam ulang ya misalkan gitu ya, gue pasti kira ini lagu Pasya Ungu ini mah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Gitu pasti. Jadi gue dengerin lagu lu aja yang tadi Seberkas Cahaya, Harapan. Berkas itu. Asal banget, cubut lagu ya, maaf ya. Tapi gue dengerin emang Pasya Ungu banget.
Alhamdulillah. Iya, jadi kalau diganti lu kayaknya cocok dah. Nah, yang gue kesel, ada orang yang bilang, kenapa sih lu maksa banget mirip-miripin? Lah enggak ada. Enggak pernah ada niat, mohon maaf. Kalau dia anaknya Ariel, Iya. mirip-mirip Pasha Ungu, boleh lu komen begitu. Ini anaknya Pasha Ungu lu komen begitu, aneh banget. Orang bapak gue sendiri. Bapaknya sendiri ya mirip lah. Justru kalau beda tes DNA bisa tuh. Iyalah, gimana sih, aneh banget netizen lah. Gak tahu, gue juga bingung. Oh gitu, jadi ada mau ada wacana itu ya. Ada wacana itu. Nah, jadi buat yang lagi nonton sekarang komen aja di bawah kira-kira untuk Keisha cocok nggak ya jadi pengganti Pasha Ungu. Ya coba aja komen, siapa tahu mereka bilang cocok. Tapi agak ngeri juga gue sebenarnya. Karena kan untuk menggantikan bokap, fama yang amal miskal zarati khairan yaro, wa ma yang amal miskal zarati syarra yaro. Maka ada orang yang timbang kebaikannya berat, dia akan mendapatkan balasannya seberat biji zarah. Dan ada orang yang timbang kebaikannya ringan, dia akan mendapatkan balasannya seberat biji zarah. Iya. Nah, tujuannya kemana tuh? Gue ngomong itu. Ya kemana tuh? Gak tahu gue juga. Kenapa lu sebut tuh ayat? Pakai juga lu, Cak. Gua kira ada bridging apa yang cakep gitu, ternyata kagak ada. Enggak kan, maksudnya ada tanggung jawab yang besar di situ. Iya, karena Ungu secara nama udah gede banget. Dan fansnya juga walaupun mungkin sudah berkeluarga, udah tua, tapi ekspektasi nonton Ungu tuh tetap ada. Iya. Iya, jadi kalau misalkan banyak kegagalan juga kok ganti-ganti vokalis gitu ya. Dan pasti kan Ungu itu siapa? Pasha. Iya, mau nggak mau sama Om Enda. Iya, Pasha, Enda, Onci. Iya, Onci sama Iya. Onci. Kalau tiba-tiba Ungu siapa? Kisha. Nah, siapa ini? Iya, pasti akan begitu. Iya. Ya emang bener-bener tahu gue nyanyi ya. Emang bener-bener yang fansnya Ungu banget, yang ngikutin bokap gimana segala macam. Tapi kan yang cuma denger aja. Iya. Pasti akan ekspektasinya beda. Iya, mungkin kalau mau untuk ngetes traffic ya adalah lu bikin album sama Ungu tapi remake lagu-lagu yang lama tapi lu yang nyanyi, itu yang paling ini sih. Iya. Yang paling tahu juga copyright maksudnya hak lagunya Ungu yang pegang kan? Iya. Iyalah, pasti kayaknya diurus banget deh sama Om Enda. Iya. Itu nggak apa-apa sih. Iya, itu paling itu deh, lu harus tes itu tuh. Yang nggak boleh kan minum Hammer. Itu dia. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Iya. Qul fima itsmun kabirum ma nafi'un linasi wa ismu ma akbar min nafima. Itu penggalan ayat dari Al-Baqarah 219 ya kan. Maka mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah di dalam keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Gila. Bro, pernah ke neraka, bro. Jangan main-main lu sama Ica lu. Ya thank you udah nonton episode kali ini. Thank you Ica. Sampai ketemu di episode selanjutnya.